Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya bersama NextArt. Di sini saya kembali untuk kalian semuanya untuk memberikan sebuah video tutorial tentang cara pembuatan neon box menggunakan bahan dasar akrilik 3 mili dan ACP yang nanti kira-kira hasilnya akan jadi seperti ini, guys. Nah, ini seperti ini cukup terang sekali ya. Oke, buat kalian yang penasaran bagaimana proses pembuatannya, simak video ini sampai habis. Check it out. Langkah pertama di sini yang saya siapkan tentu saja adalah rangka besi neon boxnya. Rangka besi ini tidak perlu saya dokumentasikan cara pengelasannya karena saya yakin kalian juga pastinya sudah bisa. Dan ini adalah dudukannya seperti ini. Saya menggunakan ukuran 3/4 dan ketebalan 1,2. Dan ini adalah ACP. Saya akan memotong ACP ini sesuai dengan ketebalan bodi neon boxnya, yaitu sekitar 10 cm. Saya akan potong-potong dengan cara seperti ini. Kita potong mengikuti ketebalan besinya tadi ya, yaitu sekitar 10 cm. Kemudian setelah pemotongan selesai, kita langsung menuju ke proses yang selanjutnya, yaitu pemasangan bodi atau casing neon boxnya. Di sini saya sudah lubang seperti ini lubangnya, karena tiangnya itu berbeda-beda setiap neon box, jadi saya buatnya seperti ini. Dan di sini jangan lupa seperti biasa kita kasih lem saja, dan di sini saya menggunakan lem sejenis Ibon. Kita lem di bagian ACP-nya, kemudian di bagian besinya juga kita lem. Setelah itu nanti kita harus menunggu sampai kering ya guys. Jangan ketika masih basah kita tempel ya. Kalau kita tempel masih basah biasanya malah justru nggak lengket gitu. Oke, kita lem juga di bagian besinya seperti ini, kemudian kita tunggu sampai setengah kering. Oke, kemudian setelah setengah kering atau kering, kita langsung tempelkan saja seperti ini. Lalu jangan lupa untuk kita pukul-pukul supaya lebih merekat lagi lemnya. Dan kita akan melakukan hal yang sama di setiap sisinya. Tapi di sini karena ada kelebihan, saya akan memotongnya terlebih dahulu seperti ini. Setiap sisinya jangan lupa juga kita kasih lem seperti tadi ya. Kita tunggu sampai setengah kering atau sampai kering ya. Kemudian kita tempel dengan cara dipukul-pukul seperti ini. Sebenarnya pembuatan neon box ini sama dengan video-video yang sebelumnya ya. Tetapi di sini ada trik pemasangan lampu karena saya menemukan cara bagaimana supaya lampunya itu lebih awet walaupun kondisi neon boxnya itu bocor ya. Kita tempelkan saja ACP-nya secara berlahan-lahan, jangan sampai melewati besinya, karena kalau melewatin besinya nanti tentu saja akriliknya juga akan terganjal. Oke, pemasangan bodinya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan las terlebih dahulu kunci untuk di tiangnya. Saya menggunakan besi seperti ini, kita las. Kemudian di sini saya memakai PVC dengan ketebalan 5 mili. Di sini saya akan tempelkan PVC-nya di sela-sela besi seperti ini, guys. Inilah yang saya maksud, ada gebrakan baru ya, yaitu bantalan supaya nanti ketika bocor itu tidak langsung kena di bagian adaptor lampunya. Jadi kita kasih bantalan seperti ini. Oh ya, buat teman-teman yang baru saja menonton video ini, terutama buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada NextArt supaya NextArt kedepannya lebih semangat untuk memberikan konten-konten menarik lainnya, tentunya tentang dunia advertising atau mungkin saja nanti akan ada beberapa kerajinan tangan lainnya. Oke, kemudian seperti biasa di sini tetap saya menggunakan lampu neon TL. Di sini ada bervariasi mulai dari 10 sampai 15 watt, dan saya akan tempelkan bagian dalamnya saja di bagian tepi neon boxnya. Kita bongkar bagian neon TL-nya ini, kita ambil khusus bagian dalamnya saja ya. Lalu kita potong kabelnya supaya bisa ditarik. Oke, kita lakukan hal yang sama secara berlahan-lahan, jangan sampai kita salah potong di bagian kabel yang lainnya guys.
Oke, kemudian kita akan tempelkan jalur lampu ini menggunakan lem Max Bond ya, karena lem Max Bond itu lumayan tahan panas, jadi kita menggunakan lem ini saja. Kita tempelkan secara perlahan-lahan dan pastikan tidak ada kabel yang terkelupas dan gandeng guys, karena itu nanti akan menimbulkan short dan tidak nyala. Oke, kita pasang seperti ini khusus di bagian sampingnya ya. Kenapa NexArt selalu tempel di bagian sampingnya? Biasanya kalau kita kasih lampu di bagian tengahnya, justru neon box kita itu akan berbayang guys. Makanya saya suka sekali kalau kita lagi buat neon box itu yang ditempel hanya khusus bagian sampingnya saja. Tapi harus kita akalin seperti ini ya, jangan sampai ada casing lampunya. Kalau masih ada casing lampunya itu justru nanti di bagian samping juga akan berbayang. Oke, kita tempel-tempel seperti ini dan kita juga lem di bagian adaptornya menggunakan lem Max Bond. Oke, perakitan lampu sudah selesai dan ini hasil sementaranya. Jadi ada bantalan-bantalan PVC seperti ini dan ini nyalanya khusus di bagian sampingnya saja. Terus kemudian langkah selanjutnya kita akan memotong akriliknya sesuai besar neon boxnya, yaitu sekitar 90 x 60 cm guys, sesuai permintaan pemesan. Kita potong menggunakan cutter akrilik, kemudian kita lepaskan saja kulitnya seperti ini. Terus kemudian kita menuju ke proses selanjutnya, yaitu penempelan akrilik ke bodi neon boxnya. Oke, sebelumnya kita lakukan hal yang sama, yaitu kita tempel lem dulu di bagian tepi akriliknya, tapi usahakan jangan sampai melewati batas besi ya, karena besinya cuma ukuran 3/4. Tentu saja kita pengelemannya juga tidak boleh lebih dari 3/4, karena kalau seandainya lebih dari 3/4 itu nanti sisa-sisa lem yang menempel itu malah justru jadi bayang-bayang di bagian sampingnya seperti itu. Oke, kita tunggu sampai setengah kering lemnya, atau sampai kering juga nggak apa-apa. Kemudian kita langsung menuju ke proses penempelan akrilik. Di sini pastikan sangat berhati-hati karena ketika sudah nempel terus meleset itu susah sekali kita melepaskannya kecuali menggunakan cutter ya. Oke, kita pukul-pukul supaya lebih merekat. Kemudian di bagian sampingnya juga kita akan pasang lebih dulu seperti ini. Kita lakukan hal yang sama, yaitu kita lem dulu di bagian akriliknya menggunakan lem sejenis iBond. Sekali lagi jangan sampai kalian melewati batas besi yang sudah ada ya. Jadi kalau misalkan besinya 3/4 ya jangan melewati itu. Kalau misalkan besinya sekitar 1 inci juga jangan sampai melewati besinya, jadi supaya nggak berbayang di bagian sampingnya. Oke, kita tempel secara berlahan-lahan lemnya, jangan sampai belepotan ke sampingnya. Kemudian kita langsung tempelkan akrilik, lalu kita pukul-pukul seperti ini guys. Oke, next langkah selanjutnya kita coba dulu, kita pastikan benar-benar sudah aman. Terus kemudian kita langsung saja menuju proses pengecetan bodi neon boxnya. Di sini saya menggunakan warna hitam doff ya, karena kita di awal tadi sengaja nggak cat, karena nanti ketika kita cat di awal tentu saja akan banyak goresan, makanya kita ngecatnya setelah penempelannya ini selesai guys. Tapi jangan lupa untuk kulit akriliknya jangan dilepas dulu sebelum kita melalui proses pengecatan. Kemudian setelah kering, langkah selanjutnya kita langsung menuju ke proses penempelan stiker. Kita kupas dulu kulit akriliknya seperti ini. Jangan lupa kita bersihkan di bagian sampingnya dari sisa-sisa semprotan cat. Kemudian sebelum kita tempelkan stikernya, kita semprot dulu air sampo atau air sabun di bagian akriliknya supaya mempermudah kita ketika kita menempelkan bagian stikernya. Jangan lupa di bagian stiker juga kita semprotkan air sabun. Kemudian setelah itu kita tinggal tempelkan saja seperti ini. Dan air sabun tadi fungsinya untuk mempermudah kita melakukan penggeseran ketika pola logonya atau pola neon boxnya itu nggak sesuai dengan gambarnya. Oke, kita tempel secara berlahan-lahan. Setelah itu kita semprotkan sedikit air sabun di atasnya stiker
untuk memperlicin ketika kita melakukan penggosokan menggunakan rakel seperti ini. Oke, kita gosok dan pastikan airnya keluar dan jangan ada sisa angin yang tertinggal atau kotoran ya, seperti ini. Kemudian sisanya kita akan potong. Di bagian belakangnya juga jangan lupa kita juga akan kupas kulit akriliknya seperti ini. Lalu kita akan lakukan hal yang sama, yaitu kita semprotkan air sabun di bagian stiker maupun di bagian akriliknya, lalu kita tempelkan secara hati-hati jangan sampai keluar dari pola yang sudah ada. Kemudian kita gosok bagian stikernya dan nanti kita akan potong juga bagian sisa stiker yang ada di neon boxnya. Kemudian setelah itu kita keringkan menggunakan hair dryer supaya lebih mudah dan lebih menyatu lagi ya bagian stiker dan akriliknya. Kemudian sebelum selesai kita akan lakukan penyikuan di bagian neon boxnya. Di sini saya menggunakan warna putih ya, sesuai kita serasikan saja dengan neon boxnya. Oke, setelah itu kita tempel-tempel secara berhati-hati menggunakan rivet, jangan sampai kena ke bagian stikernya. Dan ini hasilnya kurang lebihnya seperti ini, jadi nyalanya terang sekali guys. Nah seperti ini hanya berukuran sekitar 50 watt ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya dan salam Next Art.